Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Halo adik-adik, selamat datang di channel Ichi Course. Video kali ini kita akan bahas pelajaran matematika untuk kelas 11, yaitu mengenai program linear. Oke, langsung kita bahas. Sebelum membahas mengenai program linear ini, nah adik-adik saya harapkan harus mengetahui terlebih dahulu ya persamaan garis. Ini adalah pelajaran pada SMP ya. Saya akan ingatkan kembali, jika melalui titik X dan Y ya, hanya ada satu titik dan juga memiliki nilai gradien atau kemiringan sebesar M, maka berlakulah rumus ini. Nah, jika dia melalui dua titik ya, X1 Y1 dan X2 Y2, jadi dua titik, maka berlakulah untuk mencari persamaan garisnya dengan cara ini. Nah, apabila pada soalnya berupa grafik seperti ini, maka untuk mencari persamaan garisnya adalah kita lihat ini, garis yang dilalui pada sumbu Y itu ya, garis A ini, A-nya kita kalikan dengan X, jadi AX, lalu B dikalikan dengannya jadi BY, sama dengan hasil kali dari A dan B-nya ya, titik-titik di sini A dengan B-nya. Nah, itu dia. Nah, berikutnya, kalau misalnya ada garis lurus seperti ini ya, nah ini X sama dengan B, misalkan gambarkan garis X sama dengan 5. Nah, gambar garis X-nya itu sebenarnya pada sumbu Y. Nah, gitu ya. Jadi kita cari di sumbu X itu nilai 5, lalu kita buat vertikal. Nah, kalau misalkan disuruh menggambar garis dari garis Y sama dengan A gitu ya, nah itu sebenarnya pada bidang horizontalnya pada sumbu X-nya. Oke, nah itu dia ya untuk persamaan garis, hanya sebagai apa yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum membahas mengenai program linear ini. Yang berikutnya yang kita pelajari yaitu mengenai daerah penyelesaian ya, mencari daerah penyelesaian dari suatu pertidaksamaan. Misalkan ada persamaan AX tambah BY sama dengan C. Nah, untuk nilai yang A-nya lebih besar dari 0, jika tandanya lebih besar sama dengan, maka daerah penyelesaiannya adalah sebelah kanan garis gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya garis ini sebelah kanannya gitu, ini sebelah kirinya, ini sebagai ilustrasi. Atau misalkan kalau misalkan garisnya tersebut merupakan garis horizontal, maka kanan atau atas ya adik-adik. Kalau misalkan di horizontal nah seperti ini, nah kanannya itu adalah yang bagian atasnya. Oke, jika tandanya lebih kecil sama dengan, maka daerah penyelesaiannya adalah sebelah kiri garis. Nah gitu, jadi kalau misalkan nanti dari sistem pertidaksamaannya tandanya itu lebih kecil sama dengan, berarti daerah penyelesaian itu sebelah kiri. Nah kak, ini kan A lebih besar dari 0, bagaimana jika nilai A-nya lebih kecil dari 0 gitu ya, atau nilai X-nya lebih kecil dari 0. Nah adik-adik buat aja menjadi nilai positif ya, dengan cara mengalihkan bilangannya gitu ya dengan negatif, sehingga kan nanti nilainya kan bernilai positif kan. Nah jadi kita tinggal tetapkan aja gini, jadi nggak masalah ya untuk nilai yang A lebih besar dari 0 atau A lebih kecil dari 0, acuan kita hanya yang A lebih besar dari 0 ini. Oke. Nah berikutnya kita pelajari dulu ya bagaimana cara menggambarkan grafik pada diagram Cartesius ya, grafik dari pertidaksamaan. Contohnya di sini X tambah Y lebih kecil sama dengan 8. Jadi dibuat tabel seperti ini, sebenarnya nggak usah pakai tabel juga nggak apa-apa ya. Nilai X dengan nilai Y. Nah biasanya saya buat yang pertama X-nya 0, lalu yang berikutnya Y-nya yang 0. Tuh, jadi kita substitusikan ke sini, jika nilai X di sini 0, 0 tambah Y sama dengan 8, berarti Y-nya adalah 8. Gitu ya. Kalau misalkan kita masukkan nilainya sama dengan 0, berarti nilai X-nya adalah 8. Nah, lalu kita buat di diagram Cartesiusnya. Oke, ini saya sudah buat skalanya. Delapan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, nah jadi untuk titik 0,8 nilai X-nya 0, Y-nya 8, berarti di sini ya. Lalu untuk titik X yang sama dengan 8 dan Y sama dengan 0, berarti itu di sini. Oke, nanti kita akan hubungkan garis ini.
Oke, di sini sudah saya buat penggaris untuk menghubungkan kedua titik tersebut ya. Mari kita garis. Oke, nah ini dia. Nah, setelah itu adik-adik lihat ya, tadi sistem ketidaksamaannya di sini lebih kecil sama dengan. Kalau misalkan lebih kecil kan, itu daerah penyelesaiannya di sebelah kiri dari garis. Berarti ini adalah daerah penyelesaian. Nah, jadi saya lebih suka mengarsir bagian yang bukan daerah penyelesaiannya. Itu dia. Nah, kalau di sekolah mungkin ada beberapa ya guru yang mengajarkan arsir yang merupakan daerah penyelesaian. Nah, boleh juga, tidak masalah, itu tergantung kebiasaan kita mengajarkan soal. Hanya saja nanti ketika ada lebih dari satu sistem ketidaksamaan, jika kita mengarsir daerah penyelesaian itu akan bingung untuk melihat di mana daerah penyelesaian akhirnya ya, untuk mencari titik ekstrimnya. Nah, itu dia. Oke, yang berikut, contoh soal yang berikutnya sebelah ini sama dengan yang di sebelahnya ya. Kita buat tabel nilai X dengan Y. Nah, buat nilai X-nya 0 dan Y-nya 0. Jika X-nya 0, maka di sini kan jadi 3Y sama dengan 12 ya. Jadi Y sama dengan 4. Oke, di sini 4. Kalau misalkan Y-nya yang 0, berarti kan 4X sama dengan 12, berarti X sama dengan 3 ya. Oke, ini dia. Maka titik yang pertama adalah titik 04. 04 tuh saya buat skalanya dulu. Nah, 04 tuh di sini ya. Lalu titik 30. Di sini dia. Oke, mari kita hubungkan. Oke. Nah, kalau dia diperhatikan ya. Jadi kan tandanya lebih kecil, tidak ada sama dengannya. Nah, berarti kita buat garisnya ini putus-putus ya. Kalau misalkan gak ada tanda sama dengannya, berarti kita buat garis putus-putus. Nah, kalau yang ini kan dia ada tanda sama dengannya, lebih kecil sama dengan, berarti itu harus garis penuh nih, garis lurus. Nah, kalau misalkan seperti ini, itu jangan seperti ini, itu kita buatnya garis putus-putus. Oke. Nah, karena katanya di sini lebih kecil jangan lupa itu berarti berada sebelah kiri garis, berarti bagian sebelah sini adalah daerah penyelesaiannya. Berarti ini bukan daerah penyelesaiannya ya. Ini sebenarnya dari garisnya masih panjang ya, garisnya lurus terus gitu ya, sejajar. Nah, oke. Mari kita kerjakan soal yang berikutnya ya. Ini hanya sebagai permulaan bagaimana cara menggambar satu garis dari satu sistem pertidaksamaan. Bagaimana jika sistem pertidaksamaan ada banyak. Oke, mari kita bahas soal dari UTBK tahun 2019, pertidaksamaan dengan daerah yang diarsir sebagai representasi himpunan penyelesaiannya adalah, jadi kalau pada soal itu yang diarsir malah daerah penyelesaiannya ya, itu ini. Nah, adik-adik, ini sebenarnya sama seperti yang saya berikan di awal ya, tentang persamaan garis. Kan ini garisnya kita lihat ya, ini titik yang pertama itu adalah titik 04, lalu yang di sini adalah titik 60. Berikutnya nilai yang berada pada sumbu Y ini, yaitu 4 ini, kita buat menjadi X ya. Di 4X ditambah nilai pada sumbu X kita buat menjadi Y, 4X tambah 6Y. Karena yang diarsir adalah daerah sebelah kiri garis ya. Oke, berarti ini lebih kecil karena berada sebelah kiri. Tidak ada tanda sama dengan karena ini merupakan garis putus-putus ya. Berikutnya tinggal kita kalikan 4 kali 6 yaitu 24. Oke, agar menyesuaikan dengan pilihan jawaban, mari kita pindahkan 24-nya ke ruas kiri. Maka menjadi 4X tambah 6Y dikurang 24 lebih kecil dari 0. Tidak ada jawabannya ya. Tapi jangan lupa adik-adik bisa disederhanakan. Mari kita bagi 2. Maka menjadi 2X tambah 6 bagi 2 3Y. 24 bagi 2 itu negatif 12. Oke, jadi jawabannya adalah 2X tambah 3Y dikurang 12. Jawaban yang paling tepat adalah A. Berikutnya, kita akan belajar bagaimana membuat sebuah model soal cerita menjadi model matematikanya ya, atau mengubah soal cerita menjadi bentuk pertidaksamaan dari data yang ada pada soal cerita. Contohnya di sini, seorang pedagang rokok mempunyai kios yang dapat menampung 500 bungkus rokok dan mempunyai modal 600.000 yang digunakan untuk membeli 2 jenis rokok. Pedagang rokok menggunakan modalnya untuk membeli sebanyak X rokok jenis pertama dengan harga 2.000
dan sebanyak Y rokok jenis kedua dengan harga 3.000. Jika banyak rokok yang dibeli disesuaikan dengan daya tampung kiosnya, maka model matematika yang sesuai adalah, kita lihat pada soal di sini sudah dikatakan bahwa katanya rokok jenis pertama ya, rokok jenis pertama itu sebanyak X. Jadi kita buat rokok jenis pertama itu sebagai X dan rokok jenis kedua itu sebagai Y. Oke, dan harga dari rokok jenis pertama kita buat di atas ini harga. Biasanya saya buat dalam bentuk tabel, tapi seperti juga nggak apa-apa ya. Rokok jenis pertama itu harganya 2.000 dan rokok jenis kedua itu harganya 3.000. Oke, nah adik-adik perhatikan ya, katanya kios tersebut hanya bisa menampung 500 bungkus rokok. Jadi nanti X tambah Y ya, dia itu lebih kecil sama dengan 500. Kenapa lebih kecil sama dengan? Karena dia hanya bisa menampung 500, nggak bisa lebih dari 500. Kurang boleh, nah gitu, tapi harus maksimal. Kita harus memaksimalkan bahwa totalnya itu nanti 500. Kita menggunakan model matematika ini gitu ya. Berikutnya, pedagang rokok tersebut mempunyai modal 600.000. Jadi kalau kita buat harganya ya 2000x. Kenapa 2000x? Berarti X itu sebagai jumlah berapa banyaknya yang akan dibeli rokok jenis pertama itu gitu ya. Tambah karena Y itu 3000, kita buat 3000Y. Oke. Nah, ini modalnya 600.000, jadi lebih kecil sama dengan 600.000. Nggak boleh lebih dari 600.000 karena dia hanya punya modal 600.000. Nah, jadi kita nanti bisa mencari berapakah jumlah X dan Y-nya supaya hasilnya maksimal gitu ya. Tapi itu kan kita bahas di berikutnya mengenai nilai optimum ya. Yang ditanyakan pada soal ini adalah model matematika yang sesuai. Nah, ini model matematika yang sesuainya. Oke, nah jika kita buat dalam bentuk grafik. Nah, jadi kalau kita mau buat dalam bentuk grafik, kita harus buat tabel seperti yang sebelumnya. Oke, di sini saya sudah siapkan dua tabel ya untuk pertidaksamaan yang pertama dan pertidaksamaan yang kedua, dan juga ada diagram kartesius. Oke, seperti yang di awal yang sudah kita pelajari, kita buat X dan Y. Oke, untuk kedua pertidaksamaannya. Nah, lalu kita buat untuk yang X itu nilainya 0, lalu yang kedua itu titiknya ya Y sama dengan 0. Juga seperti itu ya adik-adik. Nah, kita lihat ke pertidaksamaannya. Jika X-nya 0, maka nilainya jadi 500 ya. Oke, kalau misalkan Y-nya yang 0, berarti X-nya adalah 500. Ini tinggal kita masukkan aja ya adik-adik ke dalam pertidaksamaannya. Oke, berikutnya ini pertidaksamaan yang kedua ini bisa kita sederhanakan terlebih dahulu, dibagi 1000 semua. Maka ini menjadi 2X ditambah 3Y lebih kecil sama dengan 600 ya. Oke. Jika kita masukkan nilai X ya di sini 0, berarti 3Y sama dengan 600 atau Y sama dengan 200 ya. Oke, kalau misalkan kita masukkan Y yang 0, berarti 2X sama dengan 600 atau X sama dengan 300. Saya harap adik-adik tidak bingung di bagian ini ya. Oke, berikutnya mari kita buat dalam diagram kartesiusnya. Oke, saya akan ganti warna untuk memudahkan adik melihat. Nah, karena di sini nilai titiknya itu 0, 500, 500, 0, 0, 200, dan 300, 0. Berarti kita buat dalam skala 100 ya. Ini sudah saya buat dalam skala 100. Lalu kita lihat titik yang pertama. Ini titik yang pertama itu titik 0,500. Titik 0,500 itu di sini. Yang X-nya 0 dan Y-nya 500 itu di sini ya. Lalu untuk nilai yang X 500, Y-nya 0, berarti di sini. Oke, itu untuk pertidaksamaan yang pertama. Untuk pertidaksamaan yang kedua, itu titiknya adalah 0,200. Berarti di sini ya. Lalu titiknya 300,0, berarti itu di sini. Oke, ini dia. Nah, mari kita buat grafiknya, garisnya ya. Oke, untuk garis yang pertama, pertidaksamaan yang pertama itu titiknya ini ya, yang warna kuning. Mari kita garis. Oke, garisnya itu garis lurus ya, tidak patah-patah karena tanda pertidaksamaannya ada tanda sama dengannya. Oke, ini untuk yang pertama. Nah, adik-adik lihat ya,
tanda ketidaksamaan itu lebih kecil sama dengan. Nah, lebih kecil sama dengan itu berarti daerah penyelesaiannya di sebelah kiri garis, ya kan, kalau lebih kecil. Nah, kan tetapi karena di sini ada dua pertidaksamaan, saya akan mengarsir yang bukan daerah penyelesaiannya. Jadi saya akan arsir sebelah sini. Ini yang saya arsir, berarti ini bukan daerah penyelesaian ya. Oke. Untuk garis yang kedua, di sini saya sudah hubungkan ya. Tinggal kita buat garisnya. Oke, ini. Nah, sama seperti yang garis pertama, saya akan mengarsir yang bukan daerah penyelesaiannya. Oke, ini bukan daerah penyelesaian. Jadi, manakah bagian yang paling bersih, yang paling tidak ada arsiran? Itu ini ya adik-adik. Ini. Jadi, ini adalah daerah penyelesaiannya. Nah, itu dia kenapa saya lebih suka mengarsir bagian yang bukan daerah penyelesaian agar kita gampang melihat manakah manakah bagian yang bersih ya, tidak ada arsiran. Oke, nah itu dia ya. Nanti untuk berikutnya biasanya pertanyaannya seperti ini. Jadi berapakah jumlah rokok jenis pertama dan rokok jenis kedua yang dibeli? Nah, itu kita akan bahas di bagian nilai optimum. Kali ini kita hanya belajar untuk membuat model matematika dan cara membuat grafiknya dalam atau dalam diagram kartesiusnya ya. Oke, mari kita bahas soal yang kedua. Soal yang berikutnya, seorang pemilik toko sepatu ingin mengisi tokonya dengan sepatu laki-laki paling sedikit 100 pasang dan paling banyak 150 pasang, dan sepatu wanita paling sedikit 150 pasang. Toko tersebut hanya dapat menampung 400 pasang sepatu. Model matematikanya dan daerah penyelesaiannya dalam bentuk diagram kartesius ya. Nah, adik-adik, kita bagi ya, kita buat seperti ini. Sepatu laki-laki itu sebagai X. Oke, dan sepatu perempuan itu sebagai Y. Nah, berikutnya kita lihat ya pada soal, katanya sepatu laki-laki itu paling sedikit 100 buah dan paling banyak itu 150 pasang ya, maaf, sedikit 100 pasang dan paling banyak 150 pasang. Jadi untuk modelnya itu saya buat di sini aja ya. Untuk modelnya itu berarti X itu paling sedikit 100, berarti paling banyak itu 150. Jadi ada batas bawah, batas atasnya ya. Nah, sedangkan sepatu wanita, karena sepatu perempuan ini kita buat dalam bentuk Y, katanya paling sedikit 150. Oh, berarti harus lebih besar sama dengan 150. Jadi dia nilai minimal 150. Jadi tanda pertidaksamaannya, karena ada kata paling sedikit itu harusnya kita buat yang lebih besar sama dengan. Kalau misalkan kata di sini paling banyak itu berarti jadi lebih kecil sama dengan. Nah, gitu ya. Oke, berikutnya toko tersebut hanya dapat menampung 400 pasang sepatu. Jadi, total dari sepatu laki-laki dan sepatu wanita ini itu paling banyak itu hanya 400. Jadi lebih kecil sama dengan. Kalau paling banyak atau misalkan hanya dapat menampung gitu ya, ada kata hanya seperti itu, berarti dia pertidaksamaannya itu lebih kecil sama dengan. Oke, di sini saya sudah sediakan tabel untuk mencari titik ini ya, yang ada X dengan Y-nya. Kalau ini nggak usah dicari lagi ya adik-adik. X tambah Y lebih kecil sama dengan 400. Oke, sama seperti yang tadi kita buat nilai X di sini nilai 0 dan Y-nya 0. Jika kita buat nilai X-nya 0, maka Y-nya menjadi 400 ya. Lalu jika kita buat Y-nya 0, berarti X-nya menjadi 400. Oke, jadi untuk model matematika ini sudah selesai ya. Ini bentuk model matematikanya. Nah, kita akan buat daerah penyelesaian dalam bentuk diagram kartesius. Saya akan buat skalanya itu, satu skala itu jadi 50 ya. Kenapa? Karena di sini ada 150 nih. Oke. Kita buat titiknya dulu ya. Untuk yang nilai X-nya 0, Y-nya 400 itu berarti di sini letaknya. Untuk nilai X 400, Y-nya 0 berarti di sini ya. Oke, lalu mari kita buat garisnya. Kita tarik garis. Oke. Nah, ini untuk yang pertidaksamaan yang ketiga ini ya adik-adik. Nah, berikutnya kita arsir daerah penyelesaiannya. Karena di sini tandanya adalah lebih kecil sama dengan, berarti kan daerah penyelesaian itu yang sebelah kiri ya. Nah, akan tetapi saya lebih suka mengarsir yang bukan daerah penyelesaiannya, maka menjadi daerah penyelesaian, kita arsir sebelah sini.
Oke, jadi daerah penyelesaiannya itu berada di daerah yang bersih ini ya adik-adik. Oke, nah berikutnya kita sudah gambar untuk pertidaksamaan yang pertama. Mari kita gambar untuk pertidaksamaan yang pertama dan yang ketiga tadi udah ya. Jadi kita gambar yang pertama dan yang kedua. Untuk pertidaksamaan yang pertama kita buat di sini kan ada batasnya ya. Dia paling kecil 100, paling besar 150. Jadi kita geser ya. Titik-titiknya kita buat dulu saja. Ini titiknya itu di sini. Dan 150 itu di sini ya. Oke. Nah, lalu kita buat garisnya. Oke, berarti ini garisnya. Juga di sini, karena kan ada batas bawah dan batas atas ya. Oke. Nah, sudah kita buat. Nah, untuk yang kita arsir itu yang bukan daerah penyelesaian. Ini kan daerah penyelesaian itu berarti X itu berada di antara 100 dan 150. Berarti yang bukan daerah penyelesaian itu di sini. Ini yang akan kita arsir. Yang bukan daerah penyelesaiannya ya, adik-adik. Ini juga seperti itu. Oke, berikutnya pertidaksamaan yang kedua. Nilai Y-nya katanya lebih besar sama dengan 150. Berarti di sini ya. Ini dia bentuknya 150. Mari kita tarik garisnya sini. Oke, karena tanda pertidaksamaannya lebih besar sama dengan, itu kan berarti yang bagian kanan ya. Jika garisnya horizontal seperti ini, berarti yang kanan itu artinya yang atas. Nah, karena kita mengarsir yang bukan daerah penyelesaian, jadi saya akan arsir yang bagian bawahnya, yang bukan ya. Sehingga kita lihat daerah penyelesaiannya daerah yang paling bersih. Oke, yaitu yang tengah-tengah ini adik-adik, ini nih. Ini sebagai daerah penyelesaian. Ini dia titik-titiknya. Titik-titik ekstrim ini namanya ya. Oke. Jadi kak hanya ini saja kak daerah penyelesaiannya? Iya, hanya ini saja. Nah, kalau ini gimana kak? Ini kan dilalui oleh daerah arsir yang warna hijau ya. Kalau yang ini diarsir warna hijau, warna kuning. Nah, kalau yang sebelah sini, ini semua kena arsir. Warna hijau, maksudnya yang warna kuning kena, yang biru kena. Nah, gitu. Jadi, yang tidak kena arsir itu hanya daerah penyelesaian yang ini nih. Oke, itu dia adik-adik ya untuk mencari daerah penyelesaian dalam bentuk diagram kartesius. Yuk kita bahas lagi soal yang berikutnya. Ini sekaligus soal yang terakhir, berasal dari UM-UGM 2016 kode 371. Nah, ada gambar yang diarsir dan ini katanya memenuhi sistem pertidaksamaan yang mana. Nah, adik-adik, untuk soal seperti ini kita lihat ya, ini ada dua garis. Garis yang pertama itu melalui titik min 2,0 dan titik 0,1. Lalu garis yang kedua itu di 4,0. Nah, jika ini tepat melalui titik pada garis sumbu pada sumbu Y dan sumbu X, itu kita gampang ya nyarinya ya. Ini kita buat sebagai garis yang pertama, ini sebagai garis yang kedua. Untuk garis yang pertama, saya buat di sini. Oke, kita lihat ya, ini min 2,0. Nah, lihat ya adik-adik, pada nilai pada sumbu X kita buat menjadi Y, nilai pada sumbu Y kita buat jadi X. Nah, artinya ini jadi min 2X gitu ya. Min 2X, min 2Y ya, karena ini sumbu Y X, kita buat dalam Y. Lalu ini menjadi plus X. Oke. Nah, daerah yang diarsir itu sebelah kanan ya. Berarti kalau pada soal itu biasanya daerah yang diarsir adalah daerah penyelesaiannya. Karena di sebelah kanan garis berarti ini pasti lebih besar sama dengan. Nah, kita tinggal kalikan aja. Min 2 kali 1 itu jadi min 2. Oke, ya. Kita buat nilainya menjadi positif boleh. Kita kali semua dengan negatif 1. Berarti menjadi 2Y dikurang X lebih kecil sama dengan 2. Oke, itu yang pertama ya. Untuk pertidaksamaan yang kedua, atau garis yang kedua, kita lihat ini titiknya 0,4 kan. Berarti ini jadi 4X. Oke, ini kan
maksud saya ini X ya adik-adik ya. Ini kan nilainya tuh 4, tapi kita buat jadi 4X. Untuk itu cara cepatnya. Oke, tapi itu harus dilalui oleh titik 0, Y atau X,0. Nah, seperti ini. Berikutnya, di sini kan nilai X-nya 4 ya, berarti kita tambahkan di sini 4Y. Daerah yang diarsir itu daerah yang berada di sebelah kiri garis ya. Kita bisa lihat itu berarti kan daerah penyelesaian itu yang sebelah kiri, artinya tanda ketidaksamaannya adalah lebih kecil sama dengan. Nah, 4 kali 4 itu 16. Jika kita mau bagi 4 semua menjadi X tambah Y lebih kecil sama dengan 4. Oke, itu ketidaksamaan yang kedua. Terus untuk ketidaksamaan yang ketiga, ya kita lihat ya. Ini syaratnya itu Y-nya lebih besar sama dengan 0. Karena daerah yang diarsir itu berada di daerah Y positif. Nah, sedangkan X gimana, Kak? Nah, nilai X-nya itu ada yang negatif ya. Ini kan daerah yang nilai X-nya negatif nih, adik-adik. Berarti itu tidak sebagai bukan sistem ketidaksamaan yang memenuhi daerah yang diarsir ini. Maka itu dia sistem ketidaksamaannya 2Y dikurang X lebih kecil sama dengan 2, lalu ada X tambah Y lebih kecil sama dengan 4, lalu ada Y lebih besar sama dengan 0. Oke, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah bola. Nah, itu ya yang memenuhinya. Nah, itu soal dari UM-UGM tahun 2016 sekaligus soal terakhir yang akan kita bahas. Berikutnya kita akan mencari nilai optimum ya melalui titik ekstrim dan garis selidik. Oke, sampai jumpa di video yang berikutnya.